Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Maulida Sri Mulyani, NIM E 2019-30444. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya modal dan struktur modal. Pengertian biaya modal menurut Hanafi ialah tingkat keuntungan minimal yang harus didapatkan oleh perusahaan agar investasi tidak menurun. Dan yang kedua adalah pengertian biaya utang. Pengertian biaya utang di sini adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena menggunakan dana hutang. Nah, dana hutang tersebut akan menghasilkan beban bunga setelah pajak atau dalam bentuk. Nah, biaya utang di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu biaya utang sebelum pajak dan biaya utang setelah pajak. Biaya utang sebelum pajak di sini adalah besarnya biaya yang ditentukan dengan menghitung besarnya tingkat hasil internal atas arus kas obligasi dengan dinotasikan dengan KD. Yang kedua ada biaya utang setelah pajak. Nah, biaya utang setelah pajak di sini adalah perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dananya dari hutang yang akan terkena kewajiban membayar bunga. Oleh karena itu, biaya modal yang dihitung juga harus setelah pajak. Maka biaya hutang ini perlu disesuaikan dengan pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan penjelasan materi mengenai biaya modal dan struktur modal, yang mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Putri Maulida. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya itu Muhammad Fiksan Nur Rahim dengan NIM E 2019-3035. Baik, kita masuk pada materinya yaitu struktur modal. Struktur modal jika kita kaji atau telaah dua kata ini, yaitu struktur merupakan suatu pengaturan atau hubungan-hubungan antara elemen atau unsur-unsur yang terdapat di dalam suatu objek maupun sistem. Sedangkan modal merupakan sekumpulan uang atau barang yang kemudian dijadikan dasar untuk sebagai alat untuk mengelola suatu usaha atau bisnis. Nah, kemudian struktur modal itu memiliki arti yang lebih sempit daripada struktur keuangan. Nah, struktur modal itu hanya menunjukkan komposisi penggunaan dana itu jangka panjangnya saja. Nah, sedangkan kalau struktur keuangan itu menunjukkan komposisi penggunaan dana itu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi lebih luas lah kalau yang struktur keuangan. Nah, biasanya jenis dana yang dipakai ini berdasarkan hutang dan juga biaya yang kita setorkan pada perusahaan. Jadi begitu. Nah, teori struktur modal itu pada dasarnya itu berusaha untuk menjawab apakah perbedaan dari struktur modal itu memiliki pengaruh terhadap biaya modal itu sendiri. Nah, keputusan struktur modal itu dinilai relevan apabila memiliki pengaruh terhadap biaya modal. Tetapi sebaliknya, apabila tidak memiliki pengaruh apa-apa, maka dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan. Nah, terdapat dua pendekatan berbeda mengenai struktur modal. Yang pertama pendekatan tradisional, yang kedua itu pendekatan Modigliani-Miller atau biasa yang disingkat dengan MM. Baik, yang pertama masuk pada pendekatan tradisional. Nah, pendekatan ini menyatakan bahwa dalam kondisi pasar modal yang sempurna, keputusan struktur modal itu menjadi relevan. Perusahaan dapat menurunkan biaya modalnya dengan menambah jumlah hutang, meskipun biaya modal sendiri akan bertambah besar. Hal ini karena biaya hutang lebih rendah dari biaya modal sendiri. Tetapi seiring dengan semakin banyaknya jumlah hutang, maka selain biaya modal sendiri bertambah tinggi, biaya hutang juga mengalami kenaikan. Akibatnya, biaya modal perusahaan secara keseluruhan akan bertambah besar. Perusahaan harus menentukan tingkat leverage yang mampu mengoptimalkan biaya modalnya. Jadi begitu menurut pendekatan tradisional. Kemudian masuk pada pendekatan kedua, pendekatan MM. Pendekatan ini bertolak belakang dengan pendekatan tradisional. Nah, dalam pendekatan ini menyatakan bahwa dalam kondisi pasar modal yang sempurna, keputusan struktur modal menjadi tidak relevan. Biaya modal secara keseluruhan tidak akan berubah berapapun tingkat leverage perusahaan. Dengan demikian, dalam pasar modal yang sempurna, tidak ada struktur modal yang optimal. Menurut MM, keputusan struktur modal menjadi relevan apabila terdapat pasar modal yang tidak sempurna. Misalnya, ada pajak dan risiko kebangkrutan. Nah, dalam kondisi ini, perusahaan perlu menentukan tingkat leverage yang tepat untuk memperoleh struktur modal yang optimal.
yaitu struktur modal yang memberikan biaya modal rata-rata tertimbang terendah, struktur modal yang optimal bervariasi sesuai dengan karakteristik kegiatan perusahaan. Jadi begitu mengenai teori-teori struktur modal. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu komponen CARD. Komponen CARD yaitu Capital Education Ration CARD, atau biasa juga disebut rasio kecukupan modal. CARD ini pertandingan antara modal bersih yang dimiliki bank dengan total asetnya. Dalam menghitung CARD itu dapat diukur dengan dua cara. Yang pertama, membandingkan modal dengan dana pihak ketiga. Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasifa merupakan petunjuk dengan tingkat keamanan simpangan masyarakat pada bank. Terus perhitungan merupakan ration modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga, yaitu giro, deposito, dan tabungan. Dan ratio antara ratio dengan modal ini, simpanan masyarakat harus dipadukan dengan perhitungan aktiva yang mengandung resiko. Terus cara yang kedua yaitu membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Penentuan beberapa besar kebutuhan modal minimum yang dibutuhkan oleh bank syariah didasarkan pada aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. ATMR ialah faktor pembagi atau denominator dari CAR. Sedangkan modal ialah faktor yang dibagi atau numerator untuk mengukur kemampuan modal menanggung risiko aktiva tersebut. Tingkat modal yang tinggi akan meningkatkan cadangan kas yang dapat digunakan untuk memperluas kreditnya, sehingga tingkat solvabilitasnya itu yang tinggi akan membuka peluang yang lebih besar bagi bank yang meningkatkan probabilitasnya. Sebaliknya, bank yang tingkat solvabilitasnya rendah akan mengurangi kemampuan bank untuk meningkatkan profitabilitasnya, bahkan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, sehingga akan berpengaruh buruk terhadap kelangsungan usahanya. Sekian dari saya.